What's up guys, kembali lagi bersama gue Rafalian. Dan pada kesempatan kali ini gue akan menceritakan pengalaman gue berwisata ke Dieng, yang semoga dapat menambah info untuk kalian sebelum mendatangi objek wisata Dieng ini. Oke, langsung saja kita mulai. Let's go. Di sini gue berangkat dari daerah Bekasi Selatan, yang tepatnya adalah di rumah gue sendiri, dan langsung masuk ke Tol Jor Selatan, lalu berpindah haluan ke Tol Layang Jakarta Cikampek. Bisa lihat di sini arus kendaraan sudah mulai padat karena sekarang sedang bertepatan dengan long weekend. Setelah sekitar 45 menitan, kami pun akhirnya turun dari tol Jakarta Cikampek Layang dan langsung dihadang dengan kemacetan seperti ini. Setengah jam kemudian kami pun sudah berganti ruas ke tol Cipali. Dan bisa dilihat kendaraan di sini ramai lancar ya teman-teman. Dan sekitar 3-4 jam kemudian kami keluar di interchange Batang dan Kota Pekalongan. Kami pun melanjutkan perjalanan ini dengan jalan biasa yang mengarah ke selatan atau ke Wonosobo. Oh ya guys, for your info, pada perjalanan ke Dieng ini kita bisa melewati dua jalur yang berbeda, yaitu yang satu dari utara, dari Batang yang sedang saya lewati saat ini, dan juga yang kedua adalah dari selatan, yaitu dari kota Wonosobo. Nah, nanti rencananya kita akan pulangnya lewat kota Wonosobo sana dan langsung mengarah ke barat. Dan juga untuk jalan di sini walaupun tidak terlalu lebar, tapi jalannya sih mulus dan enak untuk dilalui. Makanya banyak wisatawan Jakarta yang lebih memilih lewat sini. Dan di sini pun saya sudah sampai ke jalan yang mulai berkelok-kelok dan nanjak untuk ke naik gunungnya. Bisa dilihat juga sampai sini juga jalannya sudah mulai menyempit, tetapi ya untuk papasan sih masih enak-enak saja. Alright guys, nah di sini kita sudah sampai ke jalan yang sering disebut-sebut sebagai jalan tol di atas awan di Dieng ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini juga lebarnya sangat mantap dan cukup buat kita lewat semua. Dan sepanjang jalan pun juga banyak destinasi wisata yang sendiri-sendiri seperti itu, yang dapat kalau kalian bosen misalnya di perjalanan terus bisa mampir dulu sebelum nyampe ke Dieng. Itu sih sisi plusnya dari jalan sini. Sampai sini udah mulai kelihatan view gunungnya dan beserta kabut-kabutnya juga ya teman-teman. Nah, sampai di sini nih, jalan sudah mulai menanjak dengan lumayan ekstrim, tetapi ya mobil-mobil rata-rata masih kuat lah untuk nanjak di sini. Wow, view-nya udah kayak di jalan-jalan di pegunungan Nepal sana ya teman-teman. Ya di sini juga jalannya cukup berbahaya, jadi jangan ngebut-ngebut ya, usahakan jangan ngebut-ngebut.
Tapi jujur ini view-nya keren banget sih asli. Mantap. The seasons turn and change just like your mind. Like the sun gives into the moon, into the night. Time continues marching. Wah tuh bisa dilihat aspalnya di sini rapi banget ya, mulus banget, pavingnya bagus sih, mantap buat Pemda sini yang sudah bikin jalannya jadi bagus. Hehe. Di sini masih banyak perkampungan gitu teman-teman, tapi jaraknya agak jauh-jauh, jadi nggak terlalu rapet dan banyak tuh langsung view alam bebas begitu, indah sekali, subhanallah. Nah ini teman-teman, berhubung kabut sudah turun, kita jadi serasa naik mobil di atas awan nih. Waduh, keren banget sih, ya Allah, mantap. Menurut saya sih kalian semua kalau melihat dari kamera saja sepertinya kurang terasa gitu feelnya. Tapi jika kalian langsung datang ke sini, wah itu mantep banget kan, harus dicoba. Nah, di sini saya sudah sampai ke kota kecamatan Batur. Bisa dilihat ya, di sini rame banget. Dan heran sih gimana orang masih bisa bertahan gitu ya di cuaca sedingin ini dan daerah setinggi ini. Hebat sih, hebat. Hari pun mulai gelap teman-teman. Dan guys, ini saya berhenti dulu di SPBU. Gak nyangka juga sih bisa nemu SPBU se-comfortable gini di atas sini ya. Karena dari tadi tuh hanya ketemu Pertamini terus. Setelah itu kami pun melanjutkan perjalanan kembali yang dari Google Maps pun sudah sebentar lagi nyampe ke homestay tujuan kita. Nah kayak gini-gini serem nih kalau malam-malam kita jalan tiba-tiba ada yang jatuh atau longsor dari atas, kita nggak tahu. Jadi gue di sini tidak menyarankan untuk jalan malam ya. Tapi ini kita maksain jalan malam karena sudah tinggal tanggung nyampe ke homestaynya. Pas sudah mau nyampe macet beberapa saat ya. Ini kayaknya penumpukan kendaraan karena sedang long weekend itu ya, jadinya banyak orang berlibur ke sini. Dan teman-teman, kita pun sudah sampai di homestaynya, yaitu bertepatan di Sembungan Village, yaitu desa tertinggi di Pulau Jawa. Nggak nyangka juga ya. Dan dari info sih ketinggian di sini tuh 2306 mdpl. Sekarang kita sudah sampai ke Pasar Sikunir, masih sepi karena udah jam 7. Nanti pasar ini akan rame kira-kira saat jam 3 pagi nanti, saat orang mulai mendaki untuk melihat sunrise. Dan juga di sini dinginnya itu sekitar 11 derajat Celcius. Dan teman-teman, kita pun makan malam dulu, soto ayam ya. Dan menurut saya makanan paling cocok di atas sini ya soto ayam, karena kuahnya tuh sangat panas dan enak diseruput dalam keadaan dingin. Oke guys, dan inilah homestay kita.
Jadi homestay di sini ini kebanyakan adalah rumah-rumah penduduk yang disewakan, dan kebanyakan itu bertingkat ya guys. Jadi sudah rangkap, di bawahnya itu untuk parkir mobil dan lantai yang atasnya untuk tempat tidur. Begitu sih teman-teman. Dan untuk rate-nya di sini harganya adalah Rp350.000. Lumayan ekonomis. Dan ini dia teman-teman kamarnya untuk harga 350.000. Memang sederhana sekali ya teman-teman, tapi ya cukup comfortable lah. Dan ini adalah kamar mandinya. Dan juga ada sisi positifnya guys, yaitu view-nya amat bagus sekali ya. Bisa dilihat di sini di balkonnya, view ke Telaga Cebong dengan kabut-kabutnya segala di pagi-pagi. Oh ya, videonya ini juga saya ambilnya saat pagi-pagi, esoknya setelah kita bermalam di sini. Dan akhirnya malam itu pun kami tidur. Dan ini adalah suasana pagi di Dieng. Tepatnya pada pukul jam 4 pagi, kami bangun sepagi ini untuk melihat sunrise di Golden Sunrise Sikunir, yang katanya itu adalah salah satu sunrise terbaik di Pulau Jawa. Dan kita pun sudah sampai ke titik awal pendakian Sunrise Sikunir ini. Bisa dilihat ya, mobil rame banget teman-teman. Ini wisatawan ini semuanya. Bisa lihat juga itu pasarnya juga, lampu-lampunya udah nyala dan udah buka semua. Beda banget sama kayak kita kemarin malam itu teman-teman. Kita pun beli oleh-oleh dulu di sini sebelum naik. Lumayan buat kupluk juga ya. Beberapa saat kemudian pendakiannya pun kita mulai. Teman-teman tuh bisa dilihat gunungnya udah mulai kelihatan, matahari udah mulai keluar tapi masih bersembunyi ya. Baru kelihatan bukit-bukit kecil dan berkabut ya teman-teman. Biasa pagi identik dengan kabut di pegunungan. Kita baru seperempat jalan, di sini udah ramai banget orangnya teman-teman. Dan udah banyak warung sepanjang jalan pendakian. Jadi ini hanya anak tangga banyak gitu ya teman-teman, nggak ada tanah-tanah lagi. Sudah keren sih di sini, terutama bagi kalian yang belum pernah naik gunung terus mau nyoba-nyoba naik. Kesini aja dulu mendingan. Hujan ini sunrise-nya nggak kelihatan kali ya? Cuaca pun ternyata juga kurang bersahabat teman-teman, jadi agak gerimis di sini. Dan kita pun agak takut ya kalau sampai nggak kedapetan sunrise-nya. Jadi ya di tahap ini kami agak ragu-ragu buat lanjutin lagi atau turun saja. Dan akhirnya kami pun lanjut lagi saja. Lumayan lah teman-teman, ini nggak terlalu pendek tapi juga nggak terlalu jauh. Jadi ya cocok lah buat pemula-pemula seperti saya nih. Kelihatan sunrise-nya teman-teman. Tuh. Dan akhirnya pun kami sampai di puncaknya untuk melihat sunrise-nya. Dan itu dia, itu Gunung Bismo ya teman-teman. Dan alhamdulillah view-nya nggak ketutupan sama awan. Dan sunrise-nya tuh juga dapet guys. Kayaknya kalau di videoin kurang dapet ya. Nih gue tampilin fotonya, karena kalau di videoin siluet. Dan ini dia teman-teman. Alhamdulillah ya udah berhasil ngelihat sunrise di sini, nggak ketutupan awan. Dan bener aja teman-teman, setelah beberapa saat kemudian langsung ketutup awan lagi dan gak kelihatan langsung sama sekali. Dan kita pun mulai perjalanan turun aja karena nggak ada lagi yang bisa dilihat di atas. Dan alhamdulillah agak hoki juga sih
ada unsur hokinya karena kita nyampe sana tuh masih kelihatan gitu guys mataharinya, tetapi beberapa menit kemudian langsung ketutup semua. Aduh, alhamdulillah deh udah berhasil melihatnya. Sekarang kita perjalanan turun dan OTW ke destinasi lainnya. Dan kita pun udah sampai lagi ke sini teman-teman. Ya, udah berkurang lah mobilnya. Dan ini adalah destinasi kedua kita, yaitu Telaga Cebong. Letaknya deket banget sama si Kunir tadi. Dan bisa dilihat ya, wah deh mantap. Dan di sebelahnya juga banyak orang-orang kemah ya dari kemarin. View-nya nggak ada obat. Ya, dan ini beberapa view dari villa kita. Villa kita tuh unik banget, belakangnya langsung bukit, depannya danau. Wah, keren banget serius ini. Villa terrecommended walaupun sederhana banget ya isinya, tapi view-nya bener-bener termantap. Ini ya tampak depan villanya. Tuh. Jadi 3 lantai, yang bawah untuk garasi, yang 2 lainnya untuk tidur. Tuh bukit belakangnya. Masih kabut, masih pagi nih ya teman-teman, masih sekitar jam 10-an. Tapi kabutnya masih banyak juga. Oke, dan selanjutnya kita pun melanjutkan perjalanan. Sebenarnya rencana kita nih sekarang mau ke Telaga Warna. Tetapi sayang banget teman-teman, di depan itu sedang ada proyek pengaspalan jalan. Bisa dilihat ya tuh ada alat beratnya di depan, yang di sebelah kanan. Dan yang sangat disayangkan lagi adalah ini adalah jalan satu-satunya ke objek wisata Dieng lainnya teman-teman. Aduh, sayang banget dah sampai sini cuma dapat 2 destinasi wisata. Padahal ya teman-teman, masih ada belasan objek wisata lainnya. Dan teman-teman, saya minta maaf tidak bisa mereview objek wisata lainnya ya karena kendala tadi, dan hanya berhasil 2 objek wisata doang. Ya, jadi mungkin cukup sekian untuk video ini, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe teman-teman. Dan ditunggu vlognya berikutnya, yaitu di Baturaden ya teman-teman. Jadi ceritanya habis dari Dieng ini kami pun berencana untuk ke daerah Wonosobo dan langsung mengarah ke barat arah Purwokerto, dan kita pun ke Baturaden. Nah, tunggu video selanjutnya teman-teman. Yang ke Baturaden silahkan ditonton, dan sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.